Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadli Arewaldano dengan NIM belakang 0061. Saya akan menjelaskan tentang tugas sisdik dari nomor 1 dan 2. Baik, di sini pada nomor pertama P dan Q bernilai 1, maka hasilnya 0. P dan R bernilai 1, sedangkan Q dan S bernilai 0, hasilnya tetap 0. Sekarang PQRS bernilai 1, maka saya akan menyalakan semua, hasilnya tetap 0. Dan sekarang PQRS mati semua atau 0, kita akan mematikan semuanya dan hasilnya tetap 0. Lanjut, PQ bernilai 1, sedangkan RS bernilai 0, hasilnya 1. P dan R bernilai 1, sedangkan Q dan S bernilai 0. P dan R, hasilnya tetap 1 juga. PQR bernilai 1 dan S sendiri bernilai 0, hasilnya tetap 1. Sekarang PQRS mati semua, hasilnya tetap 1 juga. Oke teman-teman, nah ini adalah soal nomor 3 ya, yang dimana isinya itu F sama dengan ABC ditambah not ABC ditambah A not BC. Nah ini 3 variabel. Gambarlah rangkaian gerbang logika dengan logisim dan buktikan tabel kebenaran ini telah sesuai atau tidak dengan video. Nah ini ada tabel kebenarannya. Kalau misalnya semuanya 0, hasilnya 0, AB nya 0, C nya 1, 0, A nya 0, B nya 1, C nya 0, hasilnya juga 0, F nya 0, dan lain-lain bisa kalian lihat di sini ya. Nah, untuk langkah pertama kita akan membuat rangkaian terlebih dahulu ya teman-teman. Kita kembali ke logisim. Nah di logisim ini saya sudah menambahkan judulnya nih, atau persamaan yang akan kita cari. Nah, pertama-tama kita akan masukkan input terlebih dahulu. Kita masukkan input di sini. Kita bikin 3 input ya teman-teman. Nah, jangan lupa di sini kita kasih label. Nah, kita tulis label di sini. Yang ini kita tulis A, yang ini kita tulis B, yang ini kita tulis C. Nah, karena sudah ada labelnya biar enak gitu ya. Ada A, B, C itu. Nah, kemudian langkah pertama yang kita harus cari dulu, yang kita harus masukkan gates-nya gitu ya, atau simbolnya. Yang pertama kita harus lihat dari sini nih. Ini A aksen dan juga B aksen. Artinya kita harus menggunakan gates not supaya menjadi aksen atau tidak. Kita tambah di sini. Kita copy ya. Nah, kemudian kita hubungkan. Jangan lupa dihubungkan B dengan not. Nah, ini kemana? Nah, ini dia yang kita belum. Nah, karena A aksen dan B aksen ini sudah, kemudian kita kelompokkan. Oke, kita kelompokkan. Jadi kita anggap di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Di kelompok 1 kita ada ABC. Nah, karena dia itu tidak ada not, maksudnya tidak ada not, maka kita akan menggunakan gerbang N. Kita masukkan gerbang N di sini. Set. Kita ubah inputnya menjadi 3 karena di setiap kelompok ini ada 3 variabel. Kita ubah menjadi 3 sudah. Kemudian karena di sini tidak not, berarti kita ambil garisnya ini sebelum simbol not, sebelum gates not. Berarti di sini misalnya, aduh mohon maaf salah pencet saya. Nah, kita pencet, kita akan hubungkan ke sini. Nah, kemudian yang B juga sama, karena B ini tidak not, kita hubungkan lagi ke sini. Sip. Nah, untuk yang C nya kita hubungkan ke sini. Maaf kita ya nggak rapi nih ya, maaf. Nah, kita rapi. Nah, kelompok pertama sudah selesai, tinggal kita ke kelompok kedua, A aksen BC atau not A BC. Berarti yang BC ini karena dia tidak ada notnya, kita menggunakan
gerbang atau gates yang N. Kita masukkan. Nah, kita ubah menjadi inputnya 3. Apa aja yang dimasukkan? Yang pertama kita masukkan yang gerbang A aksen, berarti dari ini, dari sini, karena ini keluar dari not ya, kita masukkan. Set. Terus kita masukkan lagi BC, karena BC ini tidak not atau tidak ada aksennya, jadi kita sebelum dari gets not kita masukkan. Nah, sama halnya dengan C juga ya, kita cek sebelum, dari sini aja biar bagus. Nah, ini sudah selesai, tinggal kelompok ke terakhir, kelompok 3. Kita pasang juga N di sini. Nah, kita ubah gates-nya menjadi 3. Nah, di awal A-nya ini bukan not, jadi kita menggunakan A sebelum gates not. Kita ambil dari sini misalnya, kita pasang, kemudian B-nya B aksen, berarti dari sini kita ambil. Nah, kemudian C-nya itu bukan not, jadi kita ambil sebelum. Kita ambil dari mana aja, bebas ya. Nah, sini. Kemudian untuk menggabungkan semuanya kita perlu menggunakan gets OR. Nah, kita ubah lagi ke input ketiga. Kita pasangkan dari atas, dari tengah, dan juga dari bawah. Nah, setelah ini selesai, jangan lupa untuk memberikan output ya. Sebagai tambahan saya akan menambahkan LED atau lampu di sebelahnya. Kita koneksikan, sambungkan. Nah, nanti kita coba lihat ke tabel kebenarannya ya. Nah, oke, ini udah saya lurusin dulu tadi si garisnya karena kurang enak dilihat kita. Nah, kemudian kita buktikan untuk tabel kebenarannya karena dari rangkaian kita sudah selesai. Jika A, B, C sama-sama 0, maka F-nya juga 0. Kita lihat di sini, ini 0, B 0, C 0, dan hasilnya 0 juga, F-nya 0. Jangan lupa untuk mensimulasikannya kita harus memencet tombol ini. Nah, gambar tangan di sebelah kiri atas. Nah, jika A 0, B 0, C 1, maka hasilnya juga 0. Kita aktifkan C-nya, nah maka hasilnya 0. Jika B-nya 1 dan yang lainnya 0, maka hasilnya 0 juga. Nah, benar ya, hasilnya 0 juga. Nah, jika A 0, B dan C itu hasilnya 1, inputnya 1, maka F-nya akan menjadi 1. Kita coba. Nah, benar ya, A-nya 0, B-nya 1, C-nya 1, maka akan menghasilkan output 1. Kemudian untuk A1, B0 dan C0, maka hasilnya 0. A1, B0, C0, hasilnya 0 juga. Kemudian ada A1, B0 dan C1, maka hasilnya akan menjadi 1. Nah, betul sekali ya. Kemudian kita ada B1, maaf, A1, B1 dan C0. A1, B1 dan C0, hasilnya 0. Di sini hasilnya 0 juga. Kemudian 1 semuanya, maka outputnya akan menjadi 1. Nah, berarti ini untuk rangkaian gerbang logikanya ini sudah benar ya. Di sini ada gerbang NOT untuk memberikan aksen atau memberikan simbol NOT kepada angka variabel A dan huruf variabel B. Dan juga di sini ada gets N untuk sebagai kelompok yang lainnya, dan juga ada gerbang logika OR untuk menggabungkan semua kelompok yang ada di sini yang akan menghasilkannya ke output. Nah, ada pula penyederhanaannya. Jadi kan ini ribet banget ya kelihatannya, sangat kompleks ya. Jadi sebenarnya ada aljabar untuk menentukan penyederhanaannya.
saya sudah hitung sebelumnya. Nah, maka jadi seperti ini. Nah, cara buatnya gampang sekali ya. Nah, kita lihat lebih besar perbesarnya. Nah, kita lihat di sini F sama dengan ABC ditambah A aksen BC ditambah AB aksen C. Kita ubah menggunakan rumus aljabar. Nah, yang disamakan itu variabelnya terlebih dahulu. Kalau misalnya aksen dengan aksen, huruf yang biasa dengan huruf yang biasa gitu kan. Nah, jadi di sini kita ambil yang kelompok 1 menjadi dan kelompok 3. Jadi B dengan B aksen ini kan sama, namun berbeda aksen. Jadi kita masukkan AC karena dia variabelnya sama, tidak beraksen. Maka A B ditambah B aksen ditambah kelompok kedua A aksen BC. Jadi B ditambah B aksen itu karena hasilnya 1, kita tulis di sini AC 1 ditambah kelompok 2 yang ini A aksen BC. Karena 1 ini tidak akan ditulis, jadi kita masukkan AC ditambah A aksen BC. Nah, A dan C ini sama, ada A dan juga ada C. Nah, B nya sendirian. Karena C dan C ini sama, jadi kita masukkan salah satu saja, ditulis di C. Kemudian kita masukkan A dalam kurung A ditambah A aksen dan B, karena ini merupakan kelompok kedua ya, sisa kelompok kedua. A ditambah A aksen B. Nah, kemudian kita tuliskan ke bawah C. Nah, di dalam rumus boolean nomor 11 A, nah ini bahwa menunjukkan A ditambah A aksen B itu lebih sederhananya adalah A ditambah B. Ini sebenarnya sudah selesai sampai sini. Namun untuk mengurutkannya kita harus sesuai dengan alfabet ya. Jadi F sama dengan A ditambah B kali C. Maka akan dibuatlah rangkaian gerbang logika seperti ini. Kita masukkan inputnya 3. Karena di sini ada A tambah B di dalam kurung, maka kita akan kerjakan dalam kurung terlebih dahulu ya. Nah, kita menggunakan simbol gets or ya. Karena di sini A tambah B. Oke. Kita masukkan sini. Lalu yang C ini dia menggunakan simbol N karena kali. Nah, kita masukkan ke simbol N. Dari OR ini kita masukkan ke simbol N kali karena dia tidak aksen, kita masukkan. Jadi maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Otomatis jika kita samakan dengan rangkaian yang ini, yang panjang ini, dia hasilnya akan sama. Kita akan buktikan terlebih dahulu ya. Semuanya 0 akan menghasilkan 0. C nya 1, yang lainnya 0 akan menjadikan 0. Nah, B nya 1, yang lainnya 0 akan menjadikan 0 juga. A nya 0, yang lainnya 1 akan menghasilkan 1. Betul. Dan A1 B0 C0 akan menghasilkan 0. A1 B0 B0 C0 akan menghasilkan 0. A1 B0 C0 C1 dia akan menghasilkan 1. Kemudian 110 0 akan menghasilkan 0. Dan juga A111 akan menghasilkan 1. Nah, seperti itu dia penyederhanaannya. Jadi buat soal nomor 3 hanya seperti itu saja ya. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang rada belibet ya. Jadi sini saya juga masih belajar gitu ya. Nah, jadi hanya begitulah yang bisa saya kerjakan dan bisa saya jelaskan. Mungkin kurang dan lebihnya teman-teman sendiri ada pesan-pesan atau ada kritikan, mohon dibantu ya semuanya. Nah, baik. Kemudian ada soal yang nomor 4 ya, soal yang terakhir. Nah, ini tentang flip-flop JK ya, teman-teman. Nah, di sini ini sudah ada rangkaiannya, di sini juga sudah ada tabel kebenarannya. Yang dimana di sini ada operation mode, ada set, reset, no change, dan toggle. Nah, langsung kita jelaskan. Jadi, jika posisi J0, K1 dan clock 1, nah, di sini J1, J0, K1 clock 1, maka
keluarannya akan menghasilkan 1. Sini maka akan menghasilkan 1. Itu adalah posisi set. Kemudian jika ada posisi reset, maka di J1, K0 dan clock 1 akan menghasilkan keluarannya 0. Sini ya, keluarannya 0. Ada pula posisi atau operasi no change, tidak berubah, yang dimana jika J1, K1, clock 1, maka hasilnya no change, tidak berubah. Kemudian ada hasilnya toggle ya. Toggle ini dimana J0, K0 dan clock 1. J0, K0 dan clock 1 yang akan menghasilkan toggle. Nah, untuk lebih jelasnya kita buka yang timing. Nah, di sini bisa kita lihat ketika set posisi clock naik dan K masih 0, J juga 0, maka ini adalah posisi set. Kemudian juga sama dengan toggle, posisi clock naik, K 1 dan J 1, maaf ini 1 ya tadi, J 1, maka akan menjadi toggle. Ini juga sama toggle karena posisinya sama. Nah, ini ada clear, turun J0, K1 dan clocknya juga naik. Nah, kalau untuk change, J nya 0, K nya 0 dan clocknya naik, maka dia akan menghasilkan change. Nah, untuk set, J nya naik dalam keadaan 1, K nya dalam keadaan 0 dan juga clocknya dalam keadaan naik, maka dia akan menghasilkan set. Dan juga no change sama J0, K0 dan clocknya naik, maka akan menghasilkan no change. Jadi seperti itu. Nah, jadi intinya flip-flop JK ini adalah salah satu jenis rangkaian digital yang digunakan dalam elektronik ya, untuk menyimpan informasi biner 0 atau 1. Ya, di sini 0 atau 1. Flip-flop ini merupakan salah satu rangkaian sekuensial ya, yang berfungsi sebagai elemen memori. Jadi jika flip-flop ini itu memiliki dua masukan utama, yaitu J dan juga K, serta 2 keluaran key dan juga key aksen. Flip-flop JK juga merupakan pengembangan dari flip-flop SR ya, atau set reset, dengan mengatasi kondisi rest atau kondisi yang tidak stabil. Nah, mungkin itu dia yang dapat kami sampaikan. Mungkin dari kalian ada yang lebih paham daripada kita, boleh sekali untuk mengkritik dan sarannya. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.